Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Sekarang perhatikan kita lihat media gambar di samping huruf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa segera lancar. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha belajar memahami ilmu tajwid ya, untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, dalam berusaha untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Selanjutnya kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, untuk latihan di rumah supaya bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Quran, cobalah beli Al-Quran yang kami pegang ini. Ini kami menyarankan, sama sekali kami tidak dibayar ya. Ini kami menyarankan untuk membeli Al-Quran yang kami pegang ini karena kami sudah membelinya. Nah, dan Al-Quran ini kami lihat sangat bagus sekali untuk latihan di rumah, untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Untuk pembelian Al-Quran yang kami pegang ini bisa melalui video yang kami buat ini. Produknya telah kami sematkan di dalam video yang kami buat ini. Jadi nanti diklik di bagian produk. Nah, di situ bagi yang berminat ya bisa untuk membelinya. Mengapa kami katakan ini sangat bagus sekali untuk melatih melancarkan bacaan? Karena di bawah tulisan Arabnya itu ada 2 tulisan Latin yang dibuat. Nah, jadi nanti ketika kita membaca Al-Quran, kita baca dulu tulisan Arabnya. Kemudian ketika kita menemukan kendala yang membuat kita bingung, membuat kita terbata-bata, kita baca tulisan Latinnya, kita baca lagi tulisan Arabnya. Nah, dengan kita latihan semacam itu, insya Allah akan mempercepat supaya kita bisa lancar dalam membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini juga telah dilengkapi dengan tajwidnya, dengan kode-kode tajwidnya, begitu. Juga terjemahannya, nah seperti itu. Kemudian di dalam video ini ya, di bagian produk juga ada, di situ kami sematkan buku tajwid, kemudian juga ada Al-Quran yang versi ukuran jumbo untuk para lansia ya, ukuran yang sangat besar sekali ya. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang berminat ya, silahkan klik di bagian produk dan bisa langsung untuk dibeli. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam berusaha memperbaiki, melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Sekarang ini kita masih melanjutkan pada surah Ali Imran ayat yang ke-37 ini ya. Karena kemarin pada surah Ali Imran ayat yang ke-37 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja,
Semoga dapat bisa langsung dipahami ilmu tajwidnya, karena kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Walaupun kita belajarnya itu sedikit-sedikit, tapi misalnya bisa langsung dipahami, nantinya toh apa yang kita pahami itu bisa kita terapkan ketika membaca Al-Quran di ayat apapun dan di surah manapun, seperti itu. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang terakhir daripada surah Ali Imran ayat yang ke-37 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai sini. Jadi dari sini sampai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelah itu sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ya, kami selalu menyarankan setelah saudara semuanya, Bapak dan Ibu, mengikuti video pembelajaran yang kami buat ini, maka nantinya bacalah juga secara full surah Ali Imran ayat yang ke-37 tadi. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini ko. Kenapa kok ko dibaca panjang? Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak di rumus 3 warna hitam. Perhatikan dulu rumus 3 warna hitam. Kami jelaskan dulu cara kita menguasai rumus 3 yang warna hitam itu. Pada rumus 3 warna hitam, di situ kan dapat kita lihat tuh. Nah, rumus 3 warna hitam di situ dapat kita lihat. Ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah, baris miring tuh harokat fathah, atau biasanya tuh disebut juga dengan tanda baca fathah atau baris fathah, atau maksudnya sama saja. Kemudian di bawah harokat fathah, di bawah tanda baca fathah itu kan di situ ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana tuh maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Nah, letaknya huruf yang memiliki harokat fathah, yang memiliki tanda baca fathah. Jadi cara memahaminya itu rumus 3 yang warna hitam. Kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang seperti itu. Nah, contoh dalam bacaan tuh seperti ini ya, nih seperti ko ini. Kenapa kok dibaca panjang begitu? Karena di sini ada alif. Nah, ini alif nih. Nah, namun di sini alifnya tuh disambung dengan huruf qaf. Namun yang menjadi perhatian kita itu bukan soal sambung menyambungnya, bukan. Karena nanti ada alifnya dia yang disambung, ada alifnya yang tidak disambung, seperti itu. Yang perlu kita fokuskan itu ke alifnya. Yang terpenting itu ada alif, nah itu ada alif. Jika sebelum alif ada ini nih, ada tanda baca fathah nih, ada harokat fathah, ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Misalnya ko dibaca panjang. Ini ada alif. Nah, sebelah sininya alif ya. Sebelah sini, sebelah kanannya alif. Ini kan alif nih. Sebelah kanannya sebelah sini kan. Nah, alif sebelah kanannya ada tanda baca fathah nih ya. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Misalnya ko dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Qalat. Ini kita baca lat. Nah,
ada nafas yang mengalir. Mengapa begitu? Jadi huruf ta ini salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi ini kan huruf tanya dia sukun. Nah, ketika kita mengucapkannya itu ada nafas yang mengalir. Qalat, qalat. Nah, tapi jangan dibaca qalat begitu, jangan, salah ya. Qalat. Nah, begitu. Jangan berlebihan. Qalat. Kalau kita baca qalat itu bukan mengalir jadinya, tapi menyebar nanti jadinya. Sedangkan ini dia mengalir bukan menyebar. Qalat huwa min indillah. Di sini ada nun sukun, ada huruf nun tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu biasanya itu disebut juga dengan huruf mati. Huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama saja. Huruf sakinah itu maksudnya sama saja. Tandanya itu seperti ini. Di sini ada huruf nun sukun. Nah, perhatikan dulu media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf nun sukun. Ingat ya, setiap bertemu dengan huruf nun sukun. Atau setiap bertemu dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 seperti yang kita lihat pada media gambar itu. Nomor 1 baris 2 di atas huruf namanya adalah fathatain atau tanwin fathah. Nomor 2 baris 2 di bawah huruf namanya kasrotain atau tanwin kasroh. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain atau tanwin dhammah. Jadi setiap kita membaca Al-Quran di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah nun sukun atau setelah tanwin itu kita perhatikan hurufnya, ketahui hurufnya, maka kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Nah, ingat ya, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, di situ terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Nah, contoh kayak gini. Di sini kan ada nun sukun nih, ada huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Oh, berarti di sini akan terjadi hukum tajwid karena di sini ada nun sukun. Nah, untuk menentukan hukum tajwidnya itu perhatikan huruf setelahnya atau sebelah kiri huruf nun. Kita perhatikan sebelah kiri huruf nun sukun. Sebelah kiri mana? Sebelah kiri kita, sebelah sini. Nah, nih. Nun sukun setelahnya huruf ain. Huruf ain inilah yang harus kita ketahui huruf apa dia, seperti itu. Kita lihat media gambar di samping. Huruf ain itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Nah, jadi huruf-huruf izhar halqinya itu harus dihafal. Wajib untuk dihafal supaya kita bisa menguasai hukum tajwid izhar halqi. Jadi syarat kita bisa menguasai hukum izhar halqi ini ya harus kita hafal hurufnya, begitu. Supaya nanti kalau kita membaca Al-Quran ada nun sukun atau ada tanwin, setelahnya bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, kita langsung paham, oh ini hukumnya izhar halqi, seperti itu. Ini nun sukun bertemu dengan huruf ain, dikarenakan huruf ain huruf izhar halqi, maka hukumnya izhar halqi. Cara membaca izhar itu dibaca jelas dan tidak berdengung, jadi baca pendek saja. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi nun sukunnya kita baca jelas, min. Kemudian tidak didengungkan, baik pendek saja. Min il, jangan dibaca min dipanjangkan begitu, jangan, salah ya, pendek saja. Min indillah. Di sini ada nun sukun. Nah, berarti terjadi lagi hukum tajwid. Karena di sini ada nun sukun lagi kita jumpai. Setelahnya huruf dal. Nah, huruf dal ini huruf apa begitu? Yang harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Huruf-hurufnya itu, huruf ikhfa hakiki itu ada 15. Huruf-hurufnya itu harus dihafal. Harus kita berusaha untuk menghafal. Harus betul-betul hafal. Supaya kita bisa menguasai hukum ikhfa hakiki. Supaya nanti kalau kita membaca Al-Quran ada nun sukun atau ada tanwin ya, bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, kita langsung paham, oh ini hukumnya ikhfa hakiki, seperti itu. Ini huruf nun bertemu dengan huruf dal huruf ikhfa hakiki, maka ini hukumnya ikhfa hakiki. Dan huruf dal ini dia masuk pada ikhfa hakiki aqrab. Kenapa kok dikatakan aqrab? Karena dia dekat. Yang dekat itu apanya? Makharijul hurufnya. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf dal ini itu dia dekat, maka dikatakan aqrab. Cara membacanya bagaimana begitu?
Cara membacanya ikhfa itu dibaca samar dan berdengung. Yang disamarkan itu apanya gitu kan? Bunyi nun sukun atau tanwinnya. Karena di sini yang kita temui nun sukun, ya bunyi nun sukunnya kita samarkan. Jangan kita baca ain jelas begitu seperti izhar, jangan, tapi disamarkan. Ain, ain, kemudian didengungkan. Jadi di bagian ainnya itu suaranya itu kita tahan, ya, kita panjangkan sebentar sepanjang 2 harokat. Ain, nah, kita tahan suaranya, kita panjangkan. Indillah. Di sini ini kita baca indillah, jangan dibaca indillah, jangan, tapi dibaca indillah. Nah, ini sering ya kita jumpai yang belum paham ilmu tajwid itu. Semua lafaz Allah dibaca tebal, semua lam jalalahnya dibaca tebal. Itu salah. Tidak semuanya dibaca tebal begitu. Tidak semuanya dibaca Allah semua. Ini jangan kita baca indillah, jangan, salah. Bagaimana cara kita menentukannya begitu? Kalau kita membaca Al-Qur'an, ya, bertemu kita dengan lafaz Allah. Ini lafaz Allah nih. Nah, jika sebelum lafaz Allah atau sebelah kanan lafaz Allah ada ini nih, ada harokat fathah, baris 1 di bawah huruf ini namanya harokat fathah atau tanda baca fathah. Nah, jadi kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada harokat fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tarkik, dibaca tipis. Huruf lam jalalahnya nih, huruf lamnya lafaz Allah ini kita baca tipis, kita baca tarkik. Sehingga ini kita baca indillah, dillah, jangan dibaca dillah tapi dillah, ditipiskan. Nah, ingat ya, jadi kalau kita membaca Al-Quran jangan sampai salah lagi ya. Kita perhatikan kalau ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada ini ya, ada harokat kasrah, ini tanda baca kasrah, lafaz Allahnya, lam jalalahnya dibaca tipis. Indillah, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf lam. Perhatikan media gambar di samping ya. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Coba perhatikan. Huruf lam termasuk salah satu kumpulan daripada 14 huruf syamsiyah kan? Nah, coba tuh di samping itu ada huruf jumlahnya 14 huruf syamsiyah. Coba cari di situ. Huruf lam. Ada kan di situ? Nah, maka ini alif lam nih letaknya jejer nih, alif lam. Setelahnya huruf lam. Alif lam setelahnya huruf lam. Huruf lam ini huruf syamsiyah, maka alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham. Ini huruf lamnya dibaca idgham nih. Indillah. Jadi kalau ada huruf lam nggak ada tanda bacanya, nih ada nggak tanda bacanya? Nggak ada. Huruf lamnya nggak ada tanda bacanya, itu lam syamsiyah tuh. Indillah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya itu namanya mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad arid li sukun begitu? Sekarang perhatikan media gambar di samping, perhatikan rumus 3 yang warna biru. Jadi rumus 3 yang warna biru itu, yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah sama dengan rumus 3 yang warna hitam. Atau supaya lebih mudah untuk kita pahami, rumus 3 yang warna-warna biru itu pada mad tabi'i itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Jadi jelmaan dari yang warna hitam seperti itu. Nah, kalau yang warna-warna hitam itu dari segi penulisan huruf madnya kan ada ditulis kelihatan. Misalnya nih rumus 3 yang warna hitam ada ditulis alif sebelumnya harokat fathah. Namun kalau yang warna-warna biru itu huruf madnya yang warna-warna hitam itu nggak ditulis, diganti dalam bentuk yang seperti yang warna biru untuk menunjukkan tanda panjang seperti itu. Perhatikan dulu rumus 3 yang warna biru ya. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Harokat fathah berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, maka huruf tuh kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, sehingga lafaz Allah ini dibaca panjang. Ini mad tabi'i. Nah, di sini ada nggak huruf madnya? Kan tadi kami katakan yang warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam. Berarti rumus 3 yang warna biru itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 yang warna hitam di situ ada alif. Di sini ada nggak alifnya? Nggak ada kan? Nggak ada alifnya kan? Nah, maka
dikira-kirakan saja. Berarti kalau pada mad tabi'i ada harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini, maka berarti di sini sama dengan ada alif sebelumnya harokat fathah. Nah, coba perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Di situ ada alif sebelumnya ada harokat fathah. Nah, di sini kan yang dibaca panjang itu kan, sebentar ya, ini mouse-nya agak macet ya. Nah, di sini kan yang dibaca panjang itu adalah huruf lam. Nah, berarti kalau kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitam, di situ ada alif sebelumnya harokat fathah, dan yang memiliki harokat fathah adalah huruf lam, karena di sini huruf lam yang dibaca panjang. Nah, kalau masih bingung, kita pahami dulu yang mudah-mudah aja. Kalau ada huruf di atasnya ada tanda seperti ini ya, harokat fathah berdiri seperti, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan, sebab kita berwaqaf, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten tuh begini. Ini kan kalau di sini ini mad arid li sukun nih. Kalau di sini kita panjangkan 2 harokat, maka semua mad arid li sukun yang lainnya kita panjangkan 2 harokat saat kita membaca Al-Qur'an tersebut. Kalau di sini 4 harokat nih, di bawah ini mad arid li sukun, di sini 4 harokat juga. Kalau di sini 2 harokat, di sini 2 harokat juga panjangnya mad arid li sukunnya. Enggak boleh selang-seling seperti itu. Nah, ini kalau kita berwaqaf di sini ya kalau kita berwaqaf di huruf H, karena mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan menjadi mad arid li sukun. Namun kalau kita tidak berhenti di huruf H, maka tetap menjadi mad tabi'i. Indillahi, in, dan seterusnya gitu ya. Maka tetap menjadi mad tabi'i. Tapi kalau kita berwaqaf di huruf H, dia menjadi mad arid li sukun, karena mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan. Huruf yang disukunkan ini adalah huruf H. Indillah, seperti itu. Ini kalau kita berhenti di huruf H, kita baca indillah. Jangan dibaca indillahi baru berhenti, jangan. Huruf H kita sukunkan, kita matikan. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita itu berhenti, berwaqaf begitu ya, di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Nah, ini kita membaca Al-Qur'an, berhenti kita di huruf H. Untuk di sini huruf H enggak dibaca panjang. Jadi kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan, seperti itu. Sehingga ini kita baca indillah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih utama itu kita berwaqaf dulu, berhenti dulu, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya, itu lebih utama. Kemudian di sini innallah, di sini ada huruf nun bertasydid, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atasnya, atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Bagi yang masih pemula, supaya tidak keliru dalam menentukan hukum gunnah ini ya, karena nanti kalau kami katakan nun bertasydid, mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah, nanti yang masih pemula akan mengira, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya, berarti hukumnya gunnah musyaddadah dong. Akan mengira seperti itu. Padahal tidak. Kalau misalnya nanti ada huruf nun ada tanda tasydidnya, ada huruf mim ada tanda tasydidnya, tapi nanti hukumnya bisa bukan gunnah kalau misalnya sebelumnya ada nun sukun, atau misalkan ada tanwin, atau kalau mim ada mim sukun sebelumnya begitu. Nanti itu hukumnya bukan gunnah tapi idgham, seperti itu. Maka di situ supaya tidak keliru, supaya lebih memudahkan, di bawahnya itu ada catatan tuh. Nah, catatan yang kami buat pada media gambar itu tujuannya untuk membedakan antara gunnah dan idgham. Nah, jadi nggak ada hubungannya dengan apa namanya, dengan terjadinya hukum gunnah musyaddadah, nggak ada hubungannya ya. Jadi itu catatan kecil yang kami buat di bawah itu tambahan. Fungsinya untuk supaya yang masih pemula dalam belajar tajwid tidak sampai salah dalam menentukan hukum, seperti itu. Tapi nanti kalau ada orang bertanya apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawah itu jangan dijelaskan, karena itu nggak ada hubungannya. Itu tujuannya untuk memudahkan saja supaya saudara yang masih pemula tidak sampai salah dalam menentukan hukum begitu. Di sini kan nih penggunaannya tuh, misalkan ini kan kita sudah bertemu nih huruf nun bertasydid nih ya.
Kan masih pemula misalnya ya, belum tahu gitu ya. Ini nun bertasydid. Oh, ini hukumnya gunnah musyaddadah nih. Untuk memastikan ini betul nggak nih hukumnya gunnah musyaddadah nih. Nah, kita gunakan catatan kecil di bawahnya itu. Oh, di sini nggak ada nun sukun, di sini nggak ada tanwin. Oh, berarti huruf nun yang ada tanda tasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah, seperti itu. Nah, karena nanti misalnya ya, ada huruf nun ada tanda tasydidnya. Tapi di sininya nih nanti di sini misalnya ada nun sukun atau misalnya di sininya nih ada tanwin, maka nun yang bertasydid itu hukumnya idgham bi gunnah bukan gunnah musyaddadah begitu. Maka supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Nah, ini kan sudah dapat kita pastikan ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Karena di sini enggak ada nun sukun, di sini enggak ada tanwin gitu. Nah, maka ini kita gunakan. Jadi di bagian in-nya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Innallah. Nanya pendek ya, in-nya yang kita tahan, kita panjangkan sebentar, kita gunakan, kita dengungkan. Innallah. Di sini ada lafaz Allah. Ada lafaz Allah. Kalau ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada ini nih, ada tanda baca fathah baris satu di atas huruf harokat fathah atau harokat dhammah. Cuman harokat dhammah itu bentuknya tuh seperti ini. Cuman di sini yang kita temui harokat fathah. Maka lafaz Allahnya dibaca tebal, huruf lam jalalahnya dibaca tabkhim. Innallah, jangan dibaca innallah, tapi dibaca innallah, ditebalkan. Nah, karena ada ini tanda baca fathah. Kemudian alif lam bertemu dengan huruf lam sama dengan di atas ini tadi ya, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang, tanda panjangnya ini nih. Nih. Kalau di sini ini mad tabi'i karena mad tabi'i kita nggak berhenti di huruf H ini mad tabi'i. Kalau di atas tadi itu mad alif disukun karena mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan yang dengan huruf yang dimatikan. Kalau ini enggak, maka ini mad tabi'i, tanda panjangnya ini nih ya. Panjang 2 harokat. Innallaha yarzuqu may Rosukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf rosukunnya dibaca tebal, dibaca tabkhim. Nah, tebalkan huruf ronya. Yarzuqu may yasha. Nun sukun setelahnya huruf ya. Perhatikan media gambar di samping, huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Nah, huruf-huruf idgham bi gunnah itu dihafal ya. Nah, jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, nanti dikecualikan ya pada izhar mutlak. Hukumnya idgham bi gunnah. Cara membaca idgham bi gunnah itu dengan cara memasukkan kemudian digunnahkan. Yang dimasukkan itu apanya? Ini nun sukunnya dimasukkan ke huruf idgham bi gunnah ini. Kita baca mai, jangan dibaca man tapi dibaca mai. Kemudian di bagian mai-nya itu suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sebentar sepanjang 2 harokat. Mai yasha'u bi ghairi hisab. Di sini sya dibaca panjang. Sya dibaca panjang. Nah, ini tadi kita baca mai gitu ya, kita gunakan, kita masukkan ke huruf ya. Mai ya sya. Sya dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil, namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Karena pasti Bapak dan Ibu sudah tahu kenapa kok sya dibaca panjang. Huruf mad tabi'inya itu apa? Huruf mad tabi'inya itu mana? Pasti sudah tahu. Sama dengan di atas ini tadi penjelasannya. Tadi di sini sudah detail kami jelaskan, Karena di sini ada alif. Ini alif nih. Ini alif nih yang disambung dengan huruf shin. Ada alif, sebelum alif ada tanda baca fathah ya. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sya dibaca panjang, mad tabi'i pada awalnya. Kalau di media gambar tadi itu seperti di rumus 3 yang warna hitam. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf hamzah nih. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah ya dalam satu kata atau dalam satu kalimat itu maksudnya sama saja. Maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib itu wajib dibaca minimal panjangnya 4 harokat. Jadi 4 sampai dengan 5 harokat panjangnya. Nah, kita panjangkan. May yasha'u bi ghairi hisab. Di sini ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat fathah. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lin ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Nah, sudah diperhatikan ya polanya. Nah, contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat fathah. Maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin yang kita baca lunak lembut. Bi ghairi hisab.
huruf ra memiliki harokat kasrah nih, baris satu di bawah huruf ya, tanda baca kasrah, maka huruf ra dibaca tipis, dibaca tarkik, tipiskan huruf ra-nya. Bi ghairi hisab. Sab dibaca panjang, ini namanya adalah mad arid li sukun, namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Untuk di sini kami tidak tampilkan lagi media gambarnya karena sudah kami jelaskan tadi di atas ya. Samalah dengan ini penjelasannya, dengan ini penjelasannya. Mana mad tabi'inya? Sa. Karena di sini ada alif, sebelum alif ada ini tanda baca fathah, sehingga sa dibaca panjang. Sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam kalau pada media gambar yang telah kami tampilkan lagi itu, yang telah kami tampilkan tadi itu. Kami sengaja tidak menampilkan lagi supaya kita bisa langsung latihan begitu, mengetahui tanpa bantuan media gambar. Sa dibaca panjang, mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwaqaf. Sa ditambah huruf di sa ditambah mad tabi'i, sa ditambah huruf yang disukunkan, di sini huruf ba, sab. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun berapa? Tadi sudah kami jelaskan seperti itu. Panjangnya tadi sudah kami jelaskan di sini ya. Kemudian huruf yang disukunkan huruf ba. Ini kalau kita berhenti di huruf ba kita baca hisab. Jangan dibaca hisabin, jangan. Mengapa begitu? Jadi kalau membaca Al-Qur'an kemudian kita itu berwaqaf, berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita membaca Al-Qur'an berhenti kita di huruf ba. Untuk di sini huruf ba enggak dibaca panjang. Nah, tadi apa kami katakan? Kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Sehingga ini kita baca hisab. Nah, jadi huruf ba ini kedudukannya menjadi sukun. Sukun sebab kita sukunkan, menjadi mati sebab kita matikan, hisab. Nah, karena huruf ba ini menjadi sukun, maka kita pantulkan hisab. Perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya huruf ba. Jadi huruf-huruf yang 5 itu kalau dia sukun pantulkan. Terjadi qalqalah, terjadinya qalqalah atau terjadinya pantulan itu kalau dia sukun. Kalau enggak sukun ya enggak terjadi gitu. Nah, dan ini dia masuk kepada qalqalah kubra, qalqalah besar. Karena kita berwaqaf, kita berhenti di huruf qalqalah ini, maka menjadi qalqalah kubra. Maka kita baca hisab. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Qalat huwa min indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.